Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadata Lutfia Lana dari kelas A1 ingin menjelaskan ilmu nahwu pada bab i'rab sebagai tugas ujian akhir semester pada pelajaran nahwu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab. Al-i'rabu tagyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Jadi, apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan di akhir kalimat. Kenapa? Karena disebabkan oleh berbedanya amil yang masuk terhadap kalimat tersebut, baik secara lafaz maupun secara takdir. I'rab terbagi 4, yakni rafa', nasab, khafad atau jar, dan jazm. Isim dan fi'il memiliki i'rab tersendiri atau masing-masing. Isim hanya bisa dimasuki oleh i'rab rafa', nasab, dan khafad atau jar. Contohnya, ja'a Zaidun dibaca rafa' karena menjadi fa'il. Ra'aitu Zaidan dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Marartu bi Zaidin dibaca jar atau khafad karena ada ba yang merupakan huruf jar. Sedangkan pada fi'il juga hanya bisa dimasuki oleh 3 i'rab saja. I'rab rafa' yang suruh, ru dibaca rafa'. Nasab layan surah dibaca ro karena lan merupakan amil yang menasabkan. Jazm lam yansur, ro dibaca sukun, lam yansur karena lam merupakan amil yang menjazamkan. Baiklah, setelah kita mempelajari dan tahu tentang pengertian i'rab, kini kita masuk kepada babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. I'rab rafa' ada 4 tandanya. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, lalu yang terakhir nun. Tanda rafa' yang pertama adalah dhammah. Dhammah ada 4 tempat. Tempat yang pertama isim mufrad. Contohnya ja'a Zaidun. Zaidun dibaca rafa'. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ja'ar rijalu. Ar-rijalu dibaca rafa' karena menjadi fa'il. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Ar-rijalu jamak taksir, mufradnya rajulun. Yang ketiga jamak muannas salim. Contohnya ja'atil muslimatu. Al-muslimatu merupakan jamak muannas salim. Tandanya alif dan ta. Al-muslimatu di sini menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rafa', tanda rafa'nya dengan dhammah. Yang terakhir fi'il mudhari, alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak berhubungan atau berkaitan dengan sesuatu apapun. Contohnya yang suruh. Tanda rafa yang kedua waw, ada 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al muslimuna. Waw dan nun merupakan tanda jamak mudzakkar salim. Sedangkan waw merupakan tanda rafa' untuk jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna dibaca rafa'
karena menjadi fa'il. Tanda rofaknya dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Yang kedua, asmaul khamsah atau isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumali. Abun, akhun, hamun, fu, dan du adalah asmaul khamsah. Contohnya ja'a abuka. Abuka dibaca rofa karena menjadi fa'il. Tanda rofaknya dengan waw karena asmaul khamsah. Tanda rofa yang ketiga yakni alif. Tempatnya pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan dua. Ja'a Zaidani, telah datang dua orang Zaid. Az-Zaidani dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan alif karena isim tasniyah. Alif dan nun merupakan tanda isim tasniyah. Tanda rofa yang keempat yakni nun, terletak pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fi'il yang 5. Apa aja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Memasuki tanda i'rab yang kedua yakni nasab. Tanda nasab ada 5. Pertama, fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, kelima harfun nun atau membuang nun. Mari kita bahas satu persatu. Fathah masuk kepada 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad. Contohnya nasara Zaidun Amron. Nasara Zaidun Amron. Lafaz Amron menjadi maf'ul bih. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Yang kedua, jamak taksir. Contohnya nasartur rijala. Nasartur rijala. Lafaz ar-rijala menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena jamak taksir. Yang ketiga, fi'il mudhari. Tandanya idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari apabila dimasuki amil yang menasabkan dan di akhirnya tidak berhubungan dengan sesuatu apapun. Contohnya layyan surah. Layyan surah asalnya yan suruh. Kemasukan lan yang merupakan amil nawasib, maka ru terganti menjadi ro. Layyan surah. Tanda nasab yang kedua alif. Tempatnya pada asmaul khamsah. Isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Lafaz abaka menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan alif karena asmaul khamsah. Tanda nasab yang ketiga ya. Ada pada 2 tempat. Pertama, isim tasniyah. Contohnya nasartur rajulaini. Nasartur rajulaini. Lafaz ar-rajulaini merupakan isim tasniyah. Isim yang menunjukkan 2 orang atau menunjukkan 2. Tanda nasabnya
adalah ya. Lalu jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina. Lafaz al-muslimina merupakan jamak mudzakkar salim. Dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Yang terakhir hadfun nun atau membuang nun terletak pada af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Contohnya la yaf'ala, la taf'ala. Asluhu, asalnya yaf'alani, lalu pemasukan lan, maka menjadi lan yaf'ala. Nunnya dibuang sebagai tanda nasab. Tanda i'rab yang ketiga khafat atau jar. Tandanya ada 3, kasrah, ya, dan fathah. Tanda khafat yang pertama kasrah pada 3 tempat. Pertama, isim mufrad munsharif. Munsharif artinya bertanwin. Bila tidak bertanwin, maka sebelumnya alif lam. Jika sebelumnya tidak ada alif lam, maka bertanwin. Contohnya, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin dibaca kasrah karena khafat atau kemasukan huruf jar berupa ba. Kedua, jamak taksir munsharif. Contohnya lirrijali nasibun. Lirrijali nasibun. Lirrijali dibaca khafat. Tanda khafatnya dengan kasroh karena jamak taksir. Ketiga, jamak muannas salim. Contohnya qul lil mu'minati. Qul lil mu'minati. Lafaz lil mu'minati dibaca khafat karena kemasukan li yang merupakan huruf jar atau huruf khafat. Tanda khafatnya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Yang kedua, ya, ada pada 3 tempat. Pertama, asmaul khamsah. Contohnya marartu bi abika. Marartu bi abika. Lafaz abika dibaca khafat karena kemasukan ba. Tanda khafatnya berupa ya karena asmaul khamsah. Yang kedua, isim tasniyah. Contohnya marartu bi rajulaini. Marartu bi rajulaini. Lafaz bi rajulaini dibaca khafat. Tanda khafatnya dengan ya karena isim tasniyah. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Contohnya qul lil mu'minina. Qul lil mu'minina. Lafaz lil mu'minina dibaca khafat. Tanda khafatnya dengan ya
karena jamak mudzakkar salim. Tanda khafat yang terakhir fathah masuk kepada ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Dengan alasan tertentu, isim tidak bisa menerima tanwin. Contohnya, marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada. Lafaz Ahmada dibaca jar karena dimasuki huruf jar berupa ba. Tanda jarnya dengan fathah karena lafaz Ahmada termasuk ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Ilatnya ada dua. Pertama, alamnya. Ahmada merupakan nama orang. Ilat yang kedua, wazan fi'il. Ahmada serupa dengan wazan fi'il, yakni af'ala. I'rab yang terakhir yakni jazam. Tanda jazam ada dua. Pertama, sukun, kedua, hazfu. Sukun masuk kepada fi'il mudhari' shahih akhir. Maksud shahih akhir adalah tidak berhuruf ilat akhirnya. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan juga yang tidak berhubungan dengan sesuatu apapun di akhirnya. Contoh, lam yaf'al. Lam yaf'al. Yaf'al dibaca jazam. Tanda jazamnya dengan sukun karena kemasukan lam yang merupakan amil yang menjazamkan. Tanda jazam yang kedua, hasfu. Hasfu terbagi dua. Pertama, hasfu harfil illah, membuang huruf illah. Membuang huruf ilat berlaku pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang akhirnya berhuruf ilat. Huruf ilat ada tiga, yakni alif, waw, dan ya. Contohnya, lam yakhsha. Lam yakhsha. Asalnya yakhsha. Huruf ilat akhirnya berupa alif maksurah. Lalu kemasukan lam, amil yang menjazamkan, menjadi lam yakhsha. Alifnya dibuang. Kedua, hasfun nun. Tempatnya pada af'alul khamsah. Contohnya, lam yansura. Lam yansura. Asalnya yansurani. Kemasukan lam maka dibuang nunnya sebagai tanda jazam, menjadi lam yansura. Lam yansura. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum